الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya dan juga karunia-Nya, sehingga pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam rangka kita menegakkan syariat di antara syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kemudian para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir kiamat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawab Allah, yaitu engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan senantiasa memperbanyak amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin minallah, di atas cahaya, di atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terju sawab Allah, dan engkau mengharap pahala, mengharap ganjaran dan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian takwa dalam artian an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kemudian takwa juga memiliki arti, memiliki makna, yakni hendaknya engkau senantiasa meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, segala bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin minallah, di atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takhafu iqab Allah, dan engkau takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim hendaknya kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk menjaga amalan kita, amal kebajikan kita, amal ibadah kita, amal soleh kita, hendaknya kita senantiasa menjaganya. Karena sesungguhnya amal solehlah yang bisa menolong kita, yang bisa membantu kita untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik. Dengan amal solehlah modal kita untuk bertemu dengan hari akhirat. Hanya dengan amal solehlah
kita bisa bertemu dengan baik dengan kematian. Karena sesungguhnya hanya amal solehlah yang bisa membuat kita meninggal di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan hal itu hendaknya kita senantiasa meningkatkan kualitas amal-amalan kita, amal-amal soleh kita. Kita menjaga mana amalan yang soleh benar-benar soleh, amalan yang benar-benar baik, amalan yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mana di antara amal-amalan yang hanya dibuat-buat, dan mana amalan-amalan yang tentunya itu bisa merusak agama kita, yang bisa merusak keislaman kita. Ketahuilah para jamaah yang berbahagia, kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan ilmu yang banyak. Akan tetapi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amalan kita, dengan amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Wahai sekalian manusia, masuklah kalian kepada surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan oleh amal-amalan kalian. Sebab apa? Kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu agama, kita belajar tentang kehidupan kita, tidak lain adalah tujuannya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena hakikatnya ilmu itu adalah yang diamalkan, bukan hanya kita mengumpulkan ilmu yang banyak namun kita tidak pernah mengamalkannya. Ketika kita belajar ilmu, kita memiliki ilmu yang banyak, namun kita tidak pernah mengamalkannya, itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu apalagi ketika kita tidak menuntut ilmu dan juga tidak beramal, maka ini sebabnya Allah Subhanahu wa taala akan menyeret kita ke dalam api neraka Jahannam, wa iyadzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Amalan kita yang sehari-hari yang kita lakukan hendaknya senantiasa kita jaga. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan sampaikan dua perkara yang dimana ketika kita menjaga dua perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amalan kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ada dua perkara apabila kalian menjaganya, maka itu akan menjaga kalian. Maksudnya menjaga amalan kita. Beliau melanjutkan, yaitu adalah kalian senantiasa menjaga salat, kemudian kalian menjaga lisan kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa menjaga salat kita. Karena sesungguhnya salatlah yang menyebabkan amalan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat yang baiklah kita bisa ringan dalam mengerjakan amal-amalan soleh yang lainnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga salat kita. Ketahuilah para jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah." Sesungguhnya perkara yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, min amalihi salatuhu, yaitu dari amalannya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, maka perkara yang lain akan baik. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan apabila salatnya rusak, maka amalan yang lain pun akan ikut rusak. Maka dari itulah salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in, mereka menjadikan salat sebagai barometer. Mereka menjadikan timbangan ketika melihat seseorang itu, apakah dia baik ataukah tidak? Apakah orang itu amanah atau tidak? Apakah orang itu baik atau tidak? Sesungguhnya para sahabat dan para salafus saleh melihat dari bagaimana salat mereka. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau adalah seorang khalifah, beliau seorang pemimpin Islam
Di zamannya apabila beliau ingin mengangkat pejabat, ya, mengangkat pemimpin menjadi gubernur, menjadi bupati ataupun kepala desa, yang beliau lakukan pertama adalah beliau senantiasa melihat salatnya. Ketika seseorang betul-betul menjaga salatnya, sesungguhnya dia akan mudah dalam mengerjakan hal-hal yang lainnya. Apabila dia menjalankan salatnya dengan baik, dia menjalankan syarat-syaratnya, dia menjalankan rukun-rukunnya, dia menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan dia juga meninggalkan larangan-larangan salat, maka amalan yang lain pun insyaallah dia bisa kerjakan dengan baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang senantiasa menjaga salatnya, pasti dia akan memiliki jiwa yang amanah. Dia pasti memiliki jiwa yang jujur, sehingga orang yang senantiasa menjaga salatnya adalah orang-orang yang pantas dijadikan sebagai pemimpin, yang pantas dijadikan sebagai panutan, karena salat adalah kunci baiknya hati seseorang. Dan orang yang senantiasa menjaga salatnya, maka dirinya pasti akan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan takut dalam mengerjakan amal-amalan keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita melihat seseorang rajin ibadahnya, rajin salatnya, akan tetapi dia sering sekali mengerjakan amal-amalan yang buruk, dia sering zalim terhadap saudaranya, dia sering mengambil hak-hak saudaranya, maka bisa dipastikan salatnya tidak benar, maka bisa dipastikan salatnya tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku memiliki seorang tetangga yang ia rajin salat malam, ia senantiasa bangun malam untuk tahajud. Dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di malamnya. Ketika semua manusia tertidur lelap, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika pagi hari, ketika siang hari dia mencuri. Bagaimanakah menurut orang ini wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Satamna'uhu salatuhu." Sungguhnya salatnya akan menjaga dirinya dari hal tersebut. Maksudnya adalah orang yang senantiasa mengerjakan salat malam, dia menjaga salatnya, dia menjaga kewajiban salatnya. Walaupun paginya dia mencuri, dia zalim, dia mengambil hak orang lain, maka suatu saat jika salatnya tersebut benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu akan menghalangi dirinya dari kemaksiatan tersebut. Begitu pula kita, ketika kita menjaga salat kita, benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita berusaha mengerjakan dengan tepat waktu, kita mengerjakannya, kita memperhatikan waktunya, kita memperhatikan syarat-syaratnya, kita memperhatikan rukun-rukunnya. Ini akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua adalah hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita. Barang siapa di antara manusia yang senantiasa menjaga lisannya, sehingga ia tidak mudah untuk mengucapkan kata-kata kotor, ia tidak mudah mengeluarkan gibahan-gibahan, dia tidak mudah mengeluarkan ucapan-ucapan fitnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amalannya. Setiap kali kita mendengar khatib ketika muqaddimah senantiasa membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang lurus, kata-kata yang tidak menyakiti saudaramu.
Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amalan kalian. Dan tidak hanya itu, dan Allah juga akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Inilah dia. Ketika kita berhasil, ketika kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang kotor, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amalan kita dan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Ketika kita menjaga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, Allah pun memberikan balasan yang begitu besar kepada kita. Allah memberikan balasan yang setimpal, yaitu Allah akan menjaga amalan kita. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, karena banyak di antara kita tidak bisa menjaga lisan kita. Banyak di antara kita tidak bisa menahan diri kita untuk bergibah, untuk membicarakan keburukan-keburukan saudara kita. Mudah bagi kita menjelekkan teman kita, menjelekkan saudara-saudara kita, terutama di sosial media, di dunia maya. Ketika orang tidak bisa menjaga ketikannya, tidak bisa menjaga tulisannya, segala sesuatu dia ketik selalu menyakiti saudaranya. Walaupun saudaranya dia tidak kenal, namun dia sering sekali lupa, dia sering sekali sembrono untuk melakukan cacian, makian, walaupun hanya menggunakan tulisan. Bahkan tidak kepada saudaranya saja, kepada pemimpin kaum muslimin pun dia tidak pernah luput lisannya dari mencela pada pemimpin kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melihat orang-orang yang seperti itu, yang tidak bisa menjaga lisannya, maka ketahuilah hatinya sangat buruk. Karena sesungguhnya apapun yang keluar dari mulut kita, apapun yang keluar dari lisan kita, itu adalah menggambarkan isi hati kita. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Umatul Islam, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin hendaknya setiap kali kita hendak melakukan sesuatu atau hendak kita mengucapkan sesuatu untuk memikirkan terlebih dahulu bagaimana, apakah perbuatan kita atau apakah lisan kita akan menyakiti saudara kita. Dan kita harus senantiasa berpikir bagaimana cara kita agar kita bisa memperbanyak timbangan amalan kita. Kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun, ia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang melakukan amalan keburukan sekecil apapun, ia akan melihat balasannya. Oleh karenanya itu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita ingin mengucapkan sesuatu, hendaknya kita memikirkan bahwasanya segala yang kita lakukan dan segala yang kita ucapkan akan diberi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan melihat balasannya. Apabila kita melakukan hal-hal yang baik, kita mengucapkan hal-hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan hal yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menaruhkan kita, akan memasukkan kita ke dalam surganya. Namun apabila sebaliknya, kita tidak bisa menjaga perbuatan kita dari kemaksiatan, kita tidak bisa menjaga lisan kita dari hal-hal keburukan, maka bersiaplah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keselamatan kita di akhirat adalah dengan timbangan amalan kebaikan kita. Oleh karena itulah seorang mukmin yang selalu berpikir bagaimana ia menambah amalan-amalannya, seorang mukmin yang senantiasa memperbaiki amalan-amalannya, lalu ia menjaga amalan itu agar ia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang kita masuk ke dalam surga bukan semata-mata karena amalan kita, namun kita masuk ke dalam surga semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah." Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Tidak ada di antara kita yang bisa masuk surga dengan amalan kita. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka. Wala ana, bahkan diriku pun tidak bisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bi rahmatin minallah, kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jika kita bandingkan dengan sabda firman Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sesuatu yang bertentangan. Namun sesungguhnya dua dalil ini tidaklah bertentangan sama sekali. Karena seorang yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk beramal, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa beramal saleh. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk untuk senantiasa istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas amal saleh. Maka dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amalan yang tidak saleh, dari amal-amalan keburukan yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Ibadallah, di penghujung khutbah ini, khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Bahkan kita sendiri pun Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Jagalah amalan kita. Jangan sampai amalan-amalan kita ini merusak ibadah-ibadah kita yang lainnya. Jangan sampai lisan kita yang kita tidak bisa menjaganya, dari perkataan-perkataan yang kotor, bisa merusak amalan-amalan kita yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.